Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, wahai salik yang dimuliakan Allah, engkau telah mulai memahami secercah cahaya dari samudra kehendaknya, Al-Murid. Engkau mulai mengerti bahwa setiap zarah di alam raya ini bergerak dan berdiam atas irodahnya. Yang tertolak, yang pasti tidak akan bisa menolak kehendaknya. Lantas, dengan pemahaman ini, kemana seharusnya engkau arahkan langkah batinmu? Ketahuilah, buah pertama yang seharusnya kau petik dari pohon makrifat akan kehendaknya adalah gugurnya daun-daun penghakiman dari dalam dirimu. Di tengah perjalananmu, saat matamu menatap tajam pada ragam makhluknya, saudaramu yang tergelincir dalam dosa, tetanggamu yang bergelimang nikmat, atau bahkan seekor hewan yang bertingkah liar, berhati-hatilah. Jangan tergesa-gesa kau turunkan timbangan keadilanmu yang teramat fana dan rapuh. Jangan kau letakkan mereka semua di atas dacing penghakimanmu yang miring oleh prasangka dan berat sebelah oleh kepentingan egomu. Sungguh, timbangan yang kau miliki itu penuh dengan cacat. Batunya terbuat dari pengetahuanmu yang terbatas. Talinya terjalin dari pengalamanmu yang sempit, dan penunjuknya gemetar oleh hembusan hawa nafsumu. Dengan alat serapuh itu, beraninya engkau menimbang dan menghakimi karya cipta dari Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarilah, engkau diciptakan bukan untuk menjadi hakim bagi semesta. Tugasmu bukanlah untuk mengadili episode dalam drama kehidupan orang lain. Sebab di balik setiap keadaan, di balik setiap senyum dan air mata, di balik setiap ketaatan dan kemaksiatan, tersembunyi kehendaknya yang maha agung. Irodahnya yang sempurna telah menetapkan segala sesuatu dalam kadar dan hikmah yang takkan pernah mampu kau selami. Segala yang terwujud di alam semesta ini adalah cerminan dari kesempurnaan kehendaknya. Lantas, mengapa engkau dengan penglihatanmu yang kabur merasa lebih tahu dan berhak menjadi juri atas keagungannya yang sedang bermanifestasi? Setiap kali lisanmu atau hatimu mulai menghakimi, sesungguhnya engkau sedang melakukan tindakan yang teramat lancang. Engkau seolah akan datang, engkau seolah akan sedang berkata kepadanya, "Wahai Tuhanku, kehendakmu yang membiarkan dia seperti itu adalah keliru. Penilaiankulah yang lebih tepat." Engkau tanpa sadar mencoba mengambil alih perannya sebagai Al-Hakim, Sang Maha Hakim. Inilah, wahai para salik, penyakit hati yang paling halus dan paling sering kau lupakan. Ia bersemayam dengan tenang di sudut kolbumu, tersembunyi di balik jubah nasihat atau kedok kepedulian. Ia adalah benih kesombongan yang paling tersembunyi, yang membuatmu merasa lebih suci, lebih benar, dan lebih layak
hanya karena engkau melihat secuil aib pada rumput tetangga, sementara hutan aib di dalam dirimu sendiri tak pernah kau tengok. Maka palingkanlah tatapanmu yang liar itu dari kawasan mengawasi makhluk-makhluknya. Kembalilah dan fokuslah kepada aibmu sendiri. Selamilah lautan aib dan kekuranganmu sendiri yang jauh lebih luas dan lebih kelam dari yang pernah kau duga. Jika engkau telah menyadari betapa rapuhnya dirimu di hadapannya, tak akan ada lagi waktu dan tenaga tersisa untuk menghakimi orang lain. Cepatlah, berlututlah, dan basuhlah lisan dan hatimu yang telah kotor oleh prasangka dengan air mata penyesalan. Bacalah istighfar, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Akui di hadapannya bahwa selama ini engkau telah berlaku sombong, seakan-akan menjadi wakilnya di muka bumi untuk mengadili kehendaknya yang maha agung. Bersihkanlah karat-karat penghakiman itu dari cermin hatimu. Teruslah memohon padanya agar dia menganugerahimu sebuah pandangan yang baru, pandangan seorang hamba, bukan pandangan seorang hakim. Pandangan yang ketika melihat seorang pendosa, ia tidak melihat kehinaan, melainkan melihat ladang untuk menanam doa dan cermin untuk merefleksikan kerapuhan diri sendiri. Pandangan yang ketika melihat seorang yang soleh, ia tidak melihat saingan, melainkan melihat jejak keindahan sang kekasih yang patut diteladani. Inilah jalan pemurnimu, wahai syalik yang dirahmati Allah. Dengan berhenti menghakimi ciptaan dan takdirnya Allah, engkau justru sedang memuliakan Sang Pencipta dan kehendaknya yang tak terbatas. Jangan sampai dirimu larut, dirimu bangga untuk melihat kekurangan orang lain, sedangkan kekurangan dirimu sendiri engkau biarkan. Jangan sampai engkau menghakimi ciptaan Allah, takdir yang telah Allah berikan kepadamu. Engkau seolah-olah tidak bisa menerima takdir itu, dan sesungguhnya Allah tidak pernah keliru. Yang keliru hanya pikiranmu sendiri untuk menafsirkan dan menerima qada dan qadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.